Indonesia kita adalah negara yang tropis, jadi kita apalagi di seperti sekarang nih musim awal Januari itu musim hujan, jadi ada perubahan suhu siang panas sore hujan itu sangat rentan. Makanya disarankan kepada hobis pemula apabila pada saat musim hujan kalau bisa jangan terlalu banyak makan ikan. Itu yang pertama untuk menghindari penyakit, kontrol airnya dan jaga kualitas air supaya tetap stabil. Nah, untuk penyakit yang paling banyak, paling sering itu adalah jamur ya, jamur white spot. Jamur itu bisa diobati dengan berbagai macam obat. Ada di pasaran banyak merek. Cuma kalau bagi saya sarankan itu bisa menggunakan Elbayu atau Parazan. Karena bagi saya juga itu sudah obat yang sangat mumpuni buat saya dan juga aman digunakan, memang khusus buat ikan-ikan akuarium. Untuk kutu itu bisa menggunakan obat-obat lain, banyak obat dijual di pasaran. Bisa menggunakan obat-obat dari produk-produk lokal maupun produk-produk impor. Itu banyak, silakan dicari untuk kutu itu banyak referensi, saya tidak menyebutkan apa yang baik. Tapi ada obat-obatnya, ataupun boleh kalau memang mau ada ikannya dimasukkan ikan-ikan predator kutu. Di dalam kolam itu diperbolehkan juga, misalnya ikan-ikan Sumatera atau ikan sejenis yang predator yang memakan kutu-kutu pada ikan koi. Yang di Indonesia pada umumnya itu kalau ke Aeromonas itu memang sudah penyakit agak sedikit mengkhawatirkan. Itu perlu perlakuan treatment khusus. Jadi treatment khususnya itu kita harus memberikan antibiotik, garam, dan perawatan pengecekan selama 4 hari. Per 4 hari kita cek lagi sampai dan menjaga suhunya bisa menggunakan heater. Jadi suhu di tempat karantinanya itu harus menggunakan heater. Jadi kalau Aeromonas memang perlakuannya penyakitnya agak sedikit membahayakan, jadi agak sedikit kita perhatikan. Water control itu adalah pengawasan kondisi air ya, kondisi air pada saat di kolam. Jadi kondisi air itu berbeda-beda, cuma dengan standar umum TDS yang tidak boleh melebihi dari 300. Tapi ada juga yang lebih, tapi kita sarankan tidak melebihi dari 300 dan pH-nya ya di maksimal di 7,2. Nah, itu kita harus pengawasan air itu, pengecekan air secara berkala. Itu sebenarnya gini, ikan yang ada di dalam kolam itu feeding, dia makan itu ada amoniak, ada kotoran-kotoran, dan ini akan menjadi sumber penyakit bagi ikan. Nah, kalau misalnya ini tidak kita kontrol, dampaknya adalah pertumbuhan ikan terganggu, bahkan bisa menyebabkan kematian, sakit atau sampai kematian pada ikan. Jadi kepada para hobis yang baru pemula, sebaiknya rajin-rajin dikontrol airnya. Apabila air sudah kelihatan agak amoniaknya sudah banyak dengan tanda-tanda keruh atau segala macamnya, itu bisa di backwash atau di water change, airnya dikurangin dari filternya. Kalau filternya bagus bisa di backwash langsung dari filter, diganti dengan air baru.
Untuk pakanan, Solaris Koi itu menggunakan satu produk yang kebetulan produk kita racik sendiri. Kita beri nama Suyoi. Produknya ada di sini. Jadi Suyoi ini adalah suplemen ya, bukan daily food, bukan pakan rutin. Jadi di sini karena Suyoi ini dengan protein tinggi, ini adalah fungsinya untuk pembentukan struktur tulangnya ikan koi dan pembentukan body supaya lebih bulky hasilnya dan bisa bikin badan koi itu lebih bagus. Dia fungsi nutrisinya seimbang, terus ada color and changer untuk warna, ada rise health dan immunity, jadi ada juga seperti untuk imunnya, daya tahan tubuh si koi, dan juga ada untuk anti stres. Jadi pakan ini sebenarnya sudah komplit, kita memberi maksimal dalam penggunaan ini karena ini proteinnya sangat tinggi dan kita khawatir terhadap internal ikan koi tersebut. Kita beri maksimal 20% dari penggunaan pakan per hari. Kalau ada yang menanyakan bagaimana sih 20%-nya, misalnya satu hari dia kasih pakan ikan 1 kolam 1 kilo. Nah, pakan ini hanya diberikan sebesar 20%-nya yaitu sekitar 200 gram. Itu mungkin untuk Suyoi ini adalah pakan alami yang kita racik sendiri dan kita sudah melakukan pengetesan dan hasilnya bagi kami dan bagi teman-teman yang sudah mencoba sangat memuaskan, sangat disukai ikan dan juga hasil terhadap body ikan yang sangat bagus. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya saya beli nih ikan koi, terus ternyata ikan koinya mati, apakah boleh saya masak? Dan itu gimana? Bumbunya pakai bumbu apa? Sayang yang mahal ya. Iya. Jadi sebenarnya begini, ikan koi kalau bagi saya gini, satu sisi saya tidak tega makan ikan yang saya pelihara, itu satu sisi. Cuma kalau ada yang tega mau digoreng, saya sarankan jangan. Kenapa jangan? Apalagi koi yang sudah agak besar. Kenapa? Kita tidak tahu apakah selama hidupnya koi itu pernah sakit dan mendapatkan obat apa. Karena ada obat-obat koi tertentu itu yang setelah dikenakan obat itu si ikan itu tidak bisa dikonsumsi. Jadi saya sarankan kepada hobis-hobis apabila ada kasus, tapi yang ya kita tidak mengharapkan itu, ada ikannya mati, karena pikir sayang, mau dimakan, mau disajikan dengan keluarga, saya sarankan jangan. Jadi makanya saya sarankan, kalau ada ikan yang mati, yang sakit, jangan dikonsumsi. Di samping kita kasihan, udah tiap hari saya kasih makan kok, masa saya makan, kan kasihan. Ataupun kalau masih tega, pikirkan itu, kita nggak tahu dia sudah pernah diobatin pakai obat apa sebelumnya. Jadi ingat ya, jangan pernah konsumsi ikan koi. Itu saran saya. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk Pak Henry. Oh iya, untuk ngehubungin Bapak gimana ya? Oh ya, Solaris Koi ada berlokasi di Jalan Ciowa, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Jadi bisa langsung datang ke sini kalau yang untuk daerah Bogor. Juga ada di Google Map, bisa dicari Solaris Koi Farm. Dan juga untuk menghubungi via Instagram, boleh Instagram Solaris Koi atau Facebook Solaris Koi juga. Atau boleh menghubungi WA di 081316158627 atau nanti akan ada di sini. Oke, sukses terus buat Betasian. Ya, makasih. Semoga banyak yang nonton ya videonya. Terima kasih.